Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1210. Saya Muhammad Aditya Saputra, absen 19. Saya Ain Istiqomah, absen 3. Saya Jisifa Meisandi, absen 16. Saya Sabilatul Asifah, absen 30. Saya Vicky Azalas Kaidan, absen 14. Kami ingin menampilkan video tentang menyampaikan opini tentang perundungan. Selamat menyaksikan. Menyampaikan opini tentang perundungan. Dalam kesempatan ini kita membahas poin A, yaitu mengungkap perwatakan tokoh dalam cerita. Perwatakan sendiri adalah gambaran seseorang yang melalui sifat, sikap, dan tingkah lakunya. Cerita fiksi dibangun oleh unsur yang disebut dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, penokohan, latar, setting, sudut pandang, dan sebagainya. Sama halnya dengan di dalam cerita perundungan. Cerita perundungan terdapat juga unsur intrinsik. Contohnya dari cerita kenyataan maupun non-kenyataan, seperti cerita perundungan di dalam novel dan dari sumber lainnya. Perwataan menggambarkan tokoh dalam cerita. Perwataan tersebut sebagai penggerak alur di dalam cerita. Nah, karakterisasi atau perwatakan tokoh di dalam cerita dapat dicermati melalui hal-hal berikut. 1. Ada senandika. 2. Ada dialog tokoh. 3. Tindakan atau perilaku tokoh. Dan 4. Fisik dan watak tokoh. Selanjutnya kita menulis tanggapan tentang perundungan secara kreatif. Kesimpulan menulis tanggapan. Jadi menulis tanggapan ini kita bisa mengerti bahwa menulis tanggapan itu adalah langkah-langkahnya. Dari artikel ini saya paham bagaimana pentingnya menumbuhkan rasa empati di diri kita agar kita merasakan rasa kasihan untuk orang lain. Dan kita akan berpikir merundung orang itu tidak ada manfaatnya dan merugikan bagi orang yang kita bully. Kita juga memikirkan perasaan orang lain jika kita tidak boleh egois ataupun keras kepala. Dan dari artikel ini saya belajar betapa pentingnya menghargai orang lain. Perundungan di sekolah lebih baik kita melaporkan ke guru agar lebih baik dan akan cepat diselesaikan, karena jika tidak dilibatkan dengan adanya guru Bisa mengakibatkan adanya kekerasan fisik, karena tidak hanya perundungan akan terjadi juga kekerasan fisik. Kita lanjut poin yang C, menyimpulkan bacaan dengan tampilan grafis. Yang dimaksud dengan tampilan grafis ialah kemampuan visualisasi grafis dan sedikit teks. Semua itu dirangkai untuk memudahkan pemahaman audiens akan semua topik. Cara menyimpulkan isi bacaan. Gimana sih caranya menyimpulkan isi bacaan itu? Yaitu 1. Bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Yang kedua, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks yang kalian baca. Yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragrafnya. Yang keempat, pokok pikiran juga sebagai informasi untuk menyimpulkan isi bacaan serta paragraf. Cara menyimpulkan bacaan dengan menjadikan tampilan grafis. 1. Membaca teks terkait perundungan atau mencari hasil penelusuran dan fakta pada beberapa referensi sumber. 2. Kumpulan unsur penting dan bacaan. 1. Garis besar. 2. Pemicu. 3. Dampak. 4. Solusi. Dan yang ketiga, buatlah simpulan dan kajian dalam bentuk grafis. Biasanya dibuat dengan ukuran kertas A4. Mengandung teks dan gambar maksimal 150 kata. Dan ada sumber bacaan yang dikutip. Selanjutnya kita ke poin B.
mengungkap fakta, fiksi, opini, dan asumsi di dalam narasi. Fakta sendiri adalah segala hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia berupa data dari kenyataan yang terbukti kebenarannya. Contohnya perundungan sama teman. Adik kelas juga mengalami kegiatan dibully dan itu benar-benar tidak pantas untuk dilakukan, bisa membuat mental jatuh, depresi, dan itu benar-benar nyata. Adik kelas yang dibully merasa takut dan menangis. Fiksi adalah suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi dan berdasarkan kenyataan atau pikiran. Fiksi dapat diekspresikan dalam beragam format seperti siaran TV. Contohnya maling kondang, sang kuryang, bawang putih, bawang merah, si kancil, Lutung kasarung. Ciri-ciri fiksi: 1. Bersifat imajinasi. 2. Tidak ada nilai kebenaran. 3. Memiliki pesan moral. Dan unsur-unsur fiksi yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh, ketiga ada alur cerita, keempat ada konflik, dan kelima penokohan, keenam ada klimaks, ketujuh ada setting, dan kedelapan ada karakteristik. Dan ciri-ciri fiksinya di dalam TV yaitu contohnya ada tema, tokoh, alur cerita, konflik, penokohan, setting, dan juga setting. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semuanya cerita yang berimajinasi itu fiksi. Ada juga fiksi yang berdasarkan fakta dan dicampuri sedikit dengan imajinasi. Seperti satu ada novel kisah nyata yang berjudul Patah Hati, dan yang kedua ada peristiwa terjadinya G30S PKI. Opini adalah suatu pendapat atau pikiran terhadap suatu hal melalui ungkapan tertulis maupun lisan. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, keinginan, dan sikap. Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Ciri-ciri asumsi: 1. Asumsi yang terkandung di suatu teori harus memiliki keterkaitan dengan peristiwa empirisi yang dijadikan titik perhatian teori. 2. Asumsi yang baik yang dirumuskan teoritikus harus bermanfaat atau bersifat prediksi mengenai peristiwa empirisi di sebuah zona tertentu. 3. Asumsi suatu teori bisa bersifat umum atau khusus tergantung dari sifat teorinya. Kesimpulannya, bahwa kita dapat menyimpulkan informasi tentang fakta, fiksi, opini, maupun asumsi di dalam bentuk berhubungan. Kemudian kita lanjut menganalisis istilah dari fenomena sosial. Menganalisis dari fenomena sosial melibatkan pemahaman dan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam konteks fenomena sosial tertentu. Ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, ada identifikasi istilah utama. Identifikasi istilah-istilah yang kunci mewakili fenomena sosial yang sedang terjadi. Dan yang kedua, ada definisi istilah. Memahami makna dan definisi masing-masing istilah tersebut dalam konteks fenomena sosial yang sedang diteliti. Ketiga, konteks penggunaan. Memahami bagaimana istilah-istilah tersebut digunakan dalam praktek atau dalam literatur terkait. Dan keempat, analogi dan konseptualisasi, mengaitkan istilah-istilah tersebut dengan konsep-konsep yang lebih luas atau analogi untuk memperkuat pemahaman. 5. Hubungan antar istilah. Hubungan antar istilah-istilah tersebut satu sama lain dan bagaimana mereka saling mempengaruhi dalam konteks fenomena sosial yang sedang diamati. Yang keenam yaitu kritik dan keterbatasan. Menganalisis kritik istilah-istilah tersebut, termasuk keterbatasan dalam penggunaan serta bagaimana istilah-istilah tersebut dapat dipertanyakan atau diperdebatkan. Yang ketujuh, kesimpulan dan interpretasi. Menggabungkan hasil analisis untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena.
sosial yang diamati dan menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif. Bahwa analisis semacam ini membantu kita memperluas pemahaman tentang fenomena sosial dan mendorong kita merefleksi yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang terlibat. Selanjutnya, kita menjelaskan poin F, mahir menggunakan tanda baca. Tanda baca merupakan simbol dalam ejaan. Lalu, apa sajakah jenis-jenis dari tanda baca dan bagaimana cara menggunakan tanda baca yang benar dan sesuai dengan kaidah baca? 1. Tanda titik. Tanda baca yang satu ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat. Pertama, dipakai untuk mengakhiri singkatan. Jika singkatan tersebut dilambungkan dengan dua huruf, tanda titik dipakai sebagai pemisah dan penutupnya. Contoh, A titik N titik untuk atas nama. Kemudian tanda tanya. Seringkali tanda tanya ini kita jumpai dan tidak asing bagi kita semua. Fungsi dari tanda tanya ini yaitu untuk menunjukkan kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Contohnya seperti apakah kamu sudah makan dan apakah kamu sudah mandi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada tanda seru. Tanda seru sering dipakai sesudah ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan. Nah, contohnya pergi kau dari sini. Dan yang keempat, tanda koma. Tanda koma pada umumnya digunakan untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat atau memisahkan anak kalimat dari induknya. Contohnya, karena Budi pekertinya baik, ia mempunyai banyak teman. Emosi yang kuat, contohnya, alangkah cantiknya pulau itu. Selanjutnya kita akan membahas poin G, mendiskusikan perundungan secara daring. Daring adalah singkatan dari dalam jaringan. Ini yang dimaksud yaitu komputer, internet, dan sebagainya. Berdiskusi secara daring saat ini bukanlah sesuatu yang sulit. Melalui teknologi informasi berbasis internet, beberapa orang dapat berdiskusi secara daring melalui aplikasi video yang kini tersedia sangat banyak. Jadi, kita tidak perlu banyak bertemu saat berdiskusi, karena kita bisa berdiskusi lewat daring dengan tatap muka. Apalagi jika kita berdiskusi yang sangat penting seperti masalah perundungan, yang mana perundungan ini dapat merugikan banyak orang, baik pelaku maupun korban. Ada banyak dampak yang didapat bagi pelaku maupun korban. Dampak bagi pelaku seperti mendapatkan hukuman, bahkan hukuman itu bisa mengancam masuk penjara. Dan kemudian dampak bagi korban yaitu seperti ketakutan, terkena mental, stres, depresi, dan lain sebagainya. Namun, apakah kalian tahu ternyata di dalam berdiskusi secara daring terdapat etika atau sopan santun di dalam daring tersebut. Di antaranya yaitu seperti pakaian yang sopan, tepat waktu, tidak makan dan minum, terus tepat waktu, menyimak diskusi, bicara, tidak boleh berisik, dan sebagainya. Manfaat di dalam berdiskusi secara daring. 1. Efektivitas waktu. 2. Efektivitas biaya. 3. Meningkatkan intensitas komunikasi. Kelebihan dalam berdiskusi secara daring. 1. Fleksibel. 2. Terintegrasi. Terintegrasi.
Namun ada beberapa manfaat di dalam berdiskusi secara daring. 1. Efektivitas waktu. 2. Efisiensi biaya. 3. Meningkatkan intensitas komunikasi. Dan adapun ada kelebihan dalam berdiskusi secara daring. 1. Fleksibel. 2. Terintegrasi sistem teknologi. 3. Praktis. Selanjutnya kita membahas poin H, yaitu menjelaskan kembali instruksi dan informasi secara akurat. Kita sudah berdiskusi dari poin A hingga poin G, yang mana itu semua kita dapat simpulkan di poin H ini. Terdapat poin-poin penting yang kita dapat simpulkan, seperti bullying bukanlah tindakan terpuji dan harus dihindari. Senioritas yang mengarah pada hal negatif harus dipandang sebagai kenakalan. 2. Tindakan perundungan atau bullying sering dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirinya senior, sehingga bullying dan senioritas sering berkaitan satu sama lain. 3. Bullying merupakan tindakan yang tak hanya mengganggu, namun termasuk tindakan agresif yang melarang hak-hak orang lain dan pada titik tertentu bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana. Dan keempat, bullying dilakukan dengan tujuan menyakiti, melecehkan, merendahkan, dan semacamnya yang dilakukan secara sengaja, sadar dan berulang-ulang baik oleh perseorangan atau kelompok. Jadi dari poin A sampai poin H kita dapat menyimpulkan bahwasanya tindakan bullying itu tidaklah baik dan itu tindakan yang tidak terpuji dan juga merugikan bagi korban maupun pelaku, karena bullying itu dampaknya akan panjang ketika kita melihat kalau korban itu tertekan, depresi maupun ada hal yang tidak diinginkan yang lain. Contohnya bisa merujuk ke bunuh diri kepada si korban. Nah, jadi dari sini kita simpulkan lagi, kita jangan melakukan tindakan bullying, karena bullying itu tindakan yang tidak patut untuk dilakukan. Katakan stop perundungan, stop kekerasan, karena itu sangat merugikan. Kami dari kelas 1210 dan saya dari Salah, terus banget bilang. Stop perundungan, stop kekerasan.